Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan jawaban dari pertanyaan Pak Virgana mengenai analisis jalur dengan menggunakan SEM. Saya akan menjawab dengan praktek analisis jalur melalui M+. Video ini merupakan video bagian yang kedua dari video mengenai M+ yang sebelumnya sudah di-upload di channel ini. Variabel yang kita analisis ada 4. Variabel prediktornya ada 3, yaitu gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi kerja. Sedangkan variabel tergantungnya adalah kepuasan kerja. Saya sudah menyiapkan data simulasinya seperti ini. Ada 4 variabel, yaitu gaya kepemimpinan, budaya, motivasi, dan kepuasan. Saya harus menyimpannya ke dalam format CSV atau TXT agar bisa dianalisis oleh M+. Mari kita lakukan bersama-sama. Klik Save As, kemudian pilih tujuan foldernya, kemudian pilih teks atau tab delimited di sini yang ekstensinya adalah TXT. Kemudian namanya adalah data.txt. Kita simpan. Oke, kemudian kita close. Data muncul di dalam folder yang kita tuju tadi, yaitu data.txt. Mari kita lihat di sini, pimpin, budaya, motivasi, dan kepuasan sebagai nama variabel tidak kita butuhkan, kita hapus, del, kemudian kita save. Bagi teman-teman yang tidak memiliki program Notepad++, maka itu bisa dibuka dengan menggunakan Notepad biasa. Dari sini sudah dapat dikatakan bahwa data yang kita siapkan sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah membuat kode untuk M+. Saya sudah menyiapkan template untuk kode M+, tinggal menambahkan informasi yang sesuai dengan data kita. Mari kita tulis bersama-sama. Title, anggap saja ini adalah model yang pertama dari beberapa model yang kita siapkan. Kita tadi sudah membuat nama data kita adalah data.txt. Kemudian untuk variabelnya kita tadi sudah membuat, saya cek di Excel dulu. Berikut ini datanya, pimpin, budaya, motivasi, dan puas. Ini saya copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Ada pimpin, kemudian budaya, motivasi. Oleh karena ini saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleh karena 8 sudah cukup. Sebagai catatan, nama-nama di M+ diharapkan tidak lebih dari 8 karakter. Kemudian kepuasan, ini saya tulis kepuasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Kemudian variabel, semua variabel ini saya pakai, saya copy, kemudian saya paste di sini. Model yang kita pakai, misalkan kita menggunakan model analisis jalur dengan menggunakan budaya sebagai mediatornya, sehingga kita buat kode budaya dipengaruhi oleh kepemimpinan dan motivasi. Oke, selanjutnya kepuasan diprediksi oleh budaya. Oke, modelnya seperti ini. Kita copy, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita paste di M+. Kita simpan dengan nama model 1. Oke, kita lihat di folder model 1, hasil buatan kita tadi sudah satu folder dengan data, sehingga kita bisa menjalankan M+. Di M+ ada tombol run, silakan di run. Oke, sudah ketemu hasil analisisnya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Tadi tertulis bahwa budaya on, pimpin dan motivasi, kemudian kepuasan on. Seperti ini hasil gambarnya. Kita tadi sudah membuat bahwa budaya, ini budaya on, pimpin dan motivasi, itu akan menghasilkan gambar seperti ini. Kita tadi juga sudah membuat bahwa kepuasan on,
budaya. Artinya kepuasan diprediksi oleh budaya. Ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Ada juga fungsi-fungsi yang lain, misalkan kita ingin hanya yang standardized saja yang kita tampilkan di dalam gambar. Klik view, pilih yang standardized. Karena sudah standardized, semuanya bergerak mulai dari -1 sampai 1, sehingga tidak ada yang melebihi 1. Di sini adalah parameter yang sudah terstandarisasi dan ini adalah standar errornya. Misalnya kita tidak membutuhkan informasi mengenai standar error, kita hanya memilih only estimate. Nah, sedangkan sehingga kita lihat di sini, oleh karena sudah terstandarisasi, kita bisa membandingkan bahwa budaya lebih banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan daripada motivasi. Di sisi lain ada juga hal-hal yang selain kepemimpinan dan motivasi yang mempengaruhi budaya, yaitu sebesar 0,82% ini. Demikian juga budaya kepuasan ini estimasinya. Secara presentasi ada hal-hal yang lain yang sangat besar di sini dalam mempengaruhi kepuasan selain budaya. Misalnya adalah 94,6%. Baik, selanjutnya kita coba untuk membuat model yang lain. Misalnya motivasi seseorang dipengaruhi oleh kepemimpinan dan budaya. Kita coba, berarti terbalik, motivasi ada di tengah, kepemimpinan dan budaya organisasi mempengaruhi motivasi, motivasi mempengaruhi kepuasan. Mari kita buat model. Dari model ini kita tadi sudah membuat model yang kedua, yaitu motivasi individu dipengaruhi oleh budaya, sehingga kita libatkan, kita pindahkan budaya ada di dalam prediktor, sehingga di sini terlihat bahwa motivasi dipengaruhi oleh budaya dan kepuasan dipengaruhi oleh budaya. Select all, copy, kemudian kita masuk ke M+, kita buat file new, kita paste di sini, kemudian kita save dengan nama model 2. Oke, kita run, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lihat di gambar, posisinya sudah berubah. Motivasi sebagai mediator menggantikan budaya sebagai mediator. Kita coba cek dengan menggunakan koefisien yang sudah terstandarisasi. Misalkan hanya estimate saja tanpa standar error, kita masukkan di sini. Kita lihat peran dari kepemimpinan dan kebudayaan dan budaya organisasi bisa dibandingkan karena sudah standardized. Kita lihat di sini peran pemimpin terhadap motivasi lebih besar daripada lebih kecil daripada peran budaya. Di sisi lain, motivasi pengaruhnya terhadap kepuasan lebih dari peranan kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi, dan seterusnya. Kita tinggal melihat hasil keluaran melalui